Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Roto Borisboya dengan NIM channel 24036 akan presentasi materi kuliah aspek hukum dalam bisnis, yaitu materinya hukum kepailitan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Witmi Eka Putra SE MSI. Pertama, kita membahas latar belakang, yaitu pertama ada hubungan utang piutang dalam bisnis modern. Dalam bisnis modern, utang piutang tak terhindarkan. Banyak pinjaman untuk usaha, namun tak semua debitur mampu memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. Kemudian ada peran hukum kepailitan bahwa bukan hukuman, melainkan upaya hukum menyeluruh, menyeimbangkan stabilitas ekonomi dan menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak. Kemudian kewajiban debitur dan solusi hukum, yaitu mekanisme hukum adil diperlukan saat debitur gagal bayar, hukum kepailitan sebagai solusi legal penyelesaian utang piutang. Tujuan dan asas hukum kepailitan, tujuannya yaitu pembagian harta adil, jaga kerugian, lindungi debitur beretikat baik, asasnya asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi. Definisi dan dasar hukum kepailitan. Pengertian dari kepailitan itu sendiri menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 1/1 ialah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pihak terkaitnya yaitu kreditur, yaitu orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau UU, dan debitur orang yang memiliki utang karena perjanjian UU. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari utang. Utang sendiri adalah kewajiban dalam jumlah uang atau dalam bentuk uang IDR ataupun asing akibat perjanjian atau UU yang wajib dipenuhi debitur. Jika tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapat pemenuhan dari harta debitor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 1/6. Kemudian dasar hukum utamanya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang atau PKPU, dan ini resmi berlaku di Indonesia. Adapun tujuan hukum kepailitan yaitu yang pertama memastikan distribusi aset debitur secara adil di antara semua kreditur, dan yang kedua mencegah tindakan debitur yang merugikan kepentingan kreditur dan melindungi debitur beretikat baik melalui pembebasan utang. Faktor perlunya pengaturan ada tiga. Yang pertama, menghindari perebutan aset jika banyak kreditur menagih. Dan yang kedua, mencegah kreditur jaminan menjual aset tanpa mempertimbangkan pihak lain. Dan yang ketiga, mengatasi praktik kecurangan oleh debitur atau kreditur tertentu. Adapun syarat-syarat kreditur, yang pertama yaitu kreditur separatis, yaitu pemegang hak jaminan kebendaan, dapat mengeksekusi jaminan terpisah dari kepailitan, prioritas utama atas objek jaminan. Dan yang kedua, kreditur preferen, yaitu kreditur dengan hak istimewa atau privilege oleh undang-undang didahulukan dalam pembagian harta pailit setelah separatis. Dan yang ketiga, kreditur konkuren, yaitu kreditur tanpa hak jaminan atau istimewa, mendapatkan pelunasan secara proporsional atau pari passu dari sisa harta pailit. Kemudian asas-asas kepailitan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada asas keseimbangan, yakni mencegah penyalahgunaan oleh debitur tidak jujur dan kreditur tidak beretikat baik, menjaga keseimbangan kepentingan. Dan yang kedua asas kelangsungan usaha, yaitu memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif untuk tetap melanjutkan operasionalnya, melindungi nilai ekonomi. Dan yang ketiga, asas keadilan, yaitu memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak berkepentingan, mencegah tindakan sepihak dari penagih utang. Dan yang keempat, asas integrasi, yaitu sistem hukum formal dan material kepailitan merupakan satu kesatuan utuh dengan hukum perdata dan acara perdata nasional. Adapun syarat dan pihak mengajukan pailit, syarat permohonan pendataan pailit terbagi menjadi 3. Pertama yaitu debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 utang, artinya mempunyai 2 atau lebih kreditur. Oleh karena itu syarat ini disebut concursus creditorium. Dan yang kedua, debitur tidak melunasi setidaknya 1 utang kepada salah satu krediturnya. Dan yang ketiga, itu dapat dibuktikan secara sederhana. Pihak yang berhak mengajukan yang pertama yaitu kreditur atau beberapa kreditur, termasuk konkuren, separatis, dan preferen, tanpa kehilangan hak agunan. Dan yang kedua, debitur sendiri, jika memenuhi syarat 2 kreditur dan 1 utang jatuh tempoh dapat ditagih. Dan yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum, yaitu dalam kasus tertentu, misalnya melarikan diri, utang BUMN, atau dana publik. Dan yang keempat, pihak khusus, seperti Bank Indonesia atau BI, yaitu untuk bank, kemudian Bapepam, LK untuk perusahaan efek seperti perusahaan efek dan lain-lain, kemudian Menteri Keuangan untuk asuransi, dana pensiun, BUMN, publik. Upaya hukum dari kepailitan
Upaya hukumnya yaitu kreditur atau debitur dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan kepailitan. Satu, berdasarkan kasasi ke Mahkamah Agung MA, yaitu diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan, MA memutuskan dalam 60 hari. Yang kedua yaitu peninjauan kembali atau PK, yaitu dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat kepailitan, yaitu perubahan status harta debitur, seluruh kekayaan debitur menjadi harta pailit dikelola oleh kurator. Pengecualian harta pailit terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu benda kebutuhan kerja atau medis, kemudian penghasilan dari pekerjaan berupa gaji, pensiun, dan yang ketiga uang kewajiban nafkah. Kemudian ada asas actio paulina, yaitu pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur dilakukan sebelum putusan pailit, dan yang kedua kepailitan suami istri, yaitu harta bawaan atau hadiah warisan dapat diambil kembali, perjanjian perkawinan tidak dapat dituntut dari harta pailit. Kemudian pengurusan harta pailit dan berakhirnya kepailitan. Ada peran dan tugas kurator, yaitu mengelola aset debitur di bawah pengawasan hakim pengawasan dengan mengamankan dan mencatat harta pailit, membuat daftar piutang dan utang, dan melakukan verifikasi piutang. Kemudian proses pemberesan harta pailit. Yang pertama, harta pailit dinyatakan insolvensi jika perdamaian ditolak. Yang kedua, hakim pengawas adakan rapat kreditur untuk pemberesan. Yang ketiga, kurator menjual semua harta pailit atau lelang umum atau bawah tangan. Kemudian yang keempat, hasil penjualan diberikan kepada kreditur. Kemudian ada status insolvensi, yaitu terjadi jika rencana perdamaian ditolak, maka dilanjutkan dengan rapat kreditur untuk pemberesannya. Kemudian pembagian hasil penjualan berupa kreditur separatis termasuk pajak, kemudian kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Berakhirnya kepailitan itu setelah piutang terbayar penuh atau daftar pembagian mengikat. Berupa kurator umumkan dan serahkan pertanggungjawaban dan dokumen diserahkan kembali ke debitur. Kesimpulannya ialah hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bertujuan untuk menjamin pembagian aset debitur yang adil kepada kreditur, mencegah tindakan merugikan, dan melindungi debitur beritikat baik. Proses kepailitan memerlukan minimal 2 utang jatuh tempo kepada kreditur berbeda dan dapat diajukan oleh kreditur, debitur sendiri, atau pihak berwenang lainnya. Putusan pailit menyita seluruh aset debitur dengan pengecualian tertentu untuk diurus oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Asas-asasnya meliputi keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi dengan hukum perdata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.